Shalom. Mari kita bersama membuka Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang ke-20 mulai. Elia di Gunung Karmel. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah." Seluruh rakyat menyaut katanya, "Baiklah demikian." Kita berhenti sampai sini dulu. Nah, latar belakang dari cerita ini adalah bangsa Israel mengalami kekeringan, mengalami kelaparan 3,5 tahun. Dan ini di detik-detik terakhir dari 3,5 tahun itu. Karena kita tahu bahwa pada akhirnya setelah kejadian ini hujan turun. Ya. Tetapi alangkah luar biasanya ketika Elia mengajak orang-orang Israel datang ke Gunung Karmel untuk bertanding dengan nabi-nabi Baal yang berjumlah 450 orang untuk mendatangkan api untuk membuktikan siapa Allah yang sebenarnya. Dan bukan kebetulan ternyata bahwa Elia mengajak mereka itu di Gunung Karmel. Perhatikan kata Karmel itu artinya adalah tanah yang subur. Berarti ini adalah langkah nubuatan bahwa di dalam kekeringan Elia mengajak mereka ke Gunung Karmel yang artinya tanah yang subur. Berarti dia sudah tahu bahwa ini akan ada kesuburan, bahwa dia sebenarnya sedang bernubuat, bahwa kekeringan ini akan segera berlalu. Ya. Nah, kalau kita perhatikan bahwa ketika Elia menantang dan bertanya kepada orang Israel untuk menentukan siapa Allah yang sebenarnya, Anda perhatikan rakyat itu dikatakan tidak menjawabnya sepatah kata pun. Biasanya orang itu kalau sudah ditanya sesuatu disuruh jawab tidak bisa jawab. Ya biasanya mereka itu tahu yang benar tetapi tidak mau menjawab sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Ya, karena mereka bebal, karena mereka itu tetap mau melangkah di dalam kesalahan mereka. Tahu bahwa langkah mereka salah. Tetapi ketika mereka ditegur, mereka hanya diem aja. Tidak jawab ya, tidak jawab tidak. Kalau Anda punya keluarga, anak mungkin yang seperti itu, Anda bisa darah tinggi. Setiap Anda memberitahu kebenaran, anak Anda hanya diam tetapi tidak melakukan kebenaran. Anak Anda tidak bantah tetapi Anda tetap aja tidak melakukan kebenaran. Lama-lama Anda yang stres. Anda yang akan darah tinggi. Ya. Bersyukur bahwa Tuhan Roh Kudus menolong kita untuk sabar. Ya. Tetapi mari kita lihat selanjutnya.
Elia mengadakan tantangan. Dan tantangannya adalah masing-masing memberikan persembahan dan tidak boleh menyalakan api. Kemudian pernyataan di ayat 24 ini luar biasa. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Ini pernyataan luar biasa. Ingat bahwa di akhir zaman ini, bahkan bukan di akhir zaman, mulai bumi dan segala isinya diciptakan, terjadi peperangan rohani. Bahwa segala sesuatunya sebenarnya apa yang kita alami, apa yang kita kerjakan sebenarnya itu merupakan peperangan rohani. Artinya apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan itu menentukan apakah nama Tuhan yang dipermuliakan atau nama Tuhan dipermalukan oleh kita. Sehingga sebenarnya setiap hari ini adalah pertandingan, peperangan rohani. Dan ini adalah kenyataannya sekarang. Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Sebenarnya bangsa Israel ini sudah paham benar bahwa Allahnya itu adalah Allah yang menjawab dengan api. Karena di dalam perjanjian lama dikatakan bahwa Allah itu adalah api yang menghanguskan. Kemudian diulang lagi di dalam Ibrani pasal 12 bahwa Allah itu adalah api yang menghanguskan. Ya. Mereka tahu bahwa Allahnya adalah api yang menghanguskan. Sehingga ketika Elia ini memberikan tantangan seperti ini, dari awal Elia sudah yakin bahwa Allah itu akan membuktikan bahwa dialah Tuhan. Elia sudah yakin bahwa dia akan menang. Kenapa? Karena Allahnya namanya saja api, api yang menghanguskan. Ya. Dan kalau kita perhatikan, kita harus hati-hati sungguh dengan masalah api ini. Ketika Allah menghancurkan bumi dan segala isinya di zaman Nuh, dia menghancurkan dengan air. Ya, hujan 40 hari 40 malam sehingga banjir dan seluruh isi bumi itu dihancurkan. Hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan. Tetapi setelah itu Allah berkata bahwa Dia tidak akan menghancurkan bumi lagi, tidak akan membunuh manusia dengan air. Tetapi sekarang ganti dengan api. Ya, coba berhenti sampai di sana aman sudah. Tetapi ternyata enggak, aku enggak akan membunuh manusia lagi dengan air. Koma itu bukan titik ya. Tetapi dengan api, ya. Dan kita ketahui bahwa di akhir zaman nanti, ya, di hari-hari terakhir bukankah bumi dan segala isinya juga dihancurkan dengan api. Tetapi ada pernyataan Yohanes Pembaptis yang mengatakan, aku datang membaptis kamu dengan air. Tetapi dia yang akan datang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Berarti api bagi umat Tuhan itu akan membangun, akan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Api bagi umat Tuhan itu akan menyucikan, memurnikan. Di dalam Maliaki pasal yang ketiga dikatakan bahwa Tuhan itu seperti pemurni logam yang memperhatikan logamnya yang dimurnikan dengan api. Dia perhatikan api dinyalakan, logam dimasukkan dan dia perhatikan sampai logam itu murni. Ya. Ini berbicara tentang kehidupan kerohanian kita juga, bahwa kita akan dimurnikan. Dimurnikan dengan apa? Dengan api. Ingat ketika para rasul orang percaya berkumpul, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, maka ada lidah api di atas kepala mereka masing-masing. Mereka dimurnikan, mereka diubahkan. Api berbicara pemurnian, api berbicara perubahan, dan
Di dalam Imamat pasal yang ke-6 juga dikatakan bahwa jangan sampai api di dalam kemah itu menjadi padam. Engkau harus menjaganya. Jadi biarkanlah api itu terus menyala di dalam kita sehingga kita terus menerus dimurnikan. Tetapi api itu juga akan menghanguskan, akan membunuh orang-orang yang tidak hormat akan dia. Lihat dengan kejadian Nadab dan Abihu, anak-anak Imam Harun, ketika mereka mencoba untuk memakai api asing, maka api Allah menyambar mereka dan menghanguskan mereka. Di dalam Imamat pasal yang ke-10. Dan mereka mati. Mereka mati. Ketika Elia itu menubuatkan kematian dari Raja Ahazia. Kemudian Ahazia menyuruh panglima perwiranya dengan 50 tentaranya. Cari Elia, tanyakan. Dan Elia mengatakan begini, mereka datang mau menangkap Elia untuk dibawa ke Ahazia. Dan Elia mengatakan, kalau aku nabi Tuhan, api dari surga, dari langit akan turun menyambar engkau. Dan perwira itu dan 50 orangnya mati terbakar. Diutuslah lagi satu perwira dan 50 tentara. Dan kejadian yang sama terjadi juga. Api itu membunuh orang yang mau menangkap nabi Tuhan. Tetapi perwira yang ketiga yang diutus dengan kembali 50 tentara. Perwira ini langsung berlutut di hadapan nabi Tuhan ini. Dan mohon kasih karunia. Sehingga mereka semua tidak dibinasakan dengan api Tuhan. Sidang jemaat. Orang-orang yang tidak mendapatkan kasih karunia Tuhan, ingat. Api yang dikirim Tuhan bukan memurnikan mereka, tetapi akan membunuh, akan menghanguskan mereka. Dan ini akan dibuktikan secara massal ketika bumi dan segala isinya ini akan dihancurkan. Dengan apa? Dengan api. Bagaimana supaya tidak dihancurkan dengan api? Terlebih dahulu kita harus percaya Tuhan dan terus dimurnikan dengan api ini. Karena kalau api ini tidak memurnikan kita, maka kita akan berhadapan dengan api yang akan menghanguskan kita. Ya. Banyak orang Kristen, iya banyak. Tetapi berapa banyak yang mau dan selalu dimurnikan oleh api Tuhan ini? Berapa banyak? Karena ketika berbicara tentang pemurnian, di dalam kitab Maliaki, pemurni logam itu akan memurnikan logamnya. Bagaimana dia bisa sampai tahu bahwa logam itu sungguh-sungguh sudah murni. Ketika logam itu diperhadapkan pada wajahnya dan wajah dari pemurni logam ini tampak dengan jelas. Di logam itu yang sudah dimurnikan. Inilah yang pada akhirnya Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Seringkali kita berkompromi. Ketika kita melakukan dosa, ketika kita terus hidup dalam dosa dan kita mengatakan ya namanya manusia darah dan daging. Oh tidak bisa seperti itu. Anda harus berseru kepada Tuhan supaya Tuhan terus memurnikan hati kita. Menselaraskan pikiran kita dengan Tuhan sehingga orang-orang di sekeliling kita mengakui bahwa memang ada perubahan. Bahwa kita ini sudah berubah total. Orang di sekeliling kita yang harus mengakui. Sebelum ada pengakuan dari orang-orang di sekeliling kita bahwa kita menjadi semakin baik, bahwa kita diubahkan, kita berubah, maka saya mau katakan engkau sebenarnya tetap manusia lama. Orang Kristen itu aneh, mengatakan ciptaan baru tetapi tetap plek sama seperti dulu ketika masih ciptaan yang lama. Kalau memang kita ciptaan baru, pasti ada perubahan. Kalau bertahun-tahun jadi orang Kristen tidak berubah, berarti memang dia belum pernah jadi manusia baru. Ya, kita pasti berubah. Apalagi kalau kita punya saat teduh. Ketika kita berdoa, kita akan ditegur oleh Tuhan. Kita akan mendengar suara Tuhan. Ketika kita membaca Alkitab,
kita disesuaikan dengan hati Tuhan. Ya, kita ditegur kembali. Bagaimana tidak berubah ketika kita selalu ditegur, ketika kita mendengar suara Tuhan. Bagaimana kita tidak berubah kalau kita mendengarkan firman Tuhan. Seminggu sekali, seminggu 2 kali, ya kan? Masakan tidak berubah? Pasti berubah kalau kita memang ciptaan baru. Kalau kita ciptaan lama, tidak akan berubah. Buktinya banyak pendebat kan, ya, yang mendebat firman Tuhan. Apakah mereka tidak belajar firman Tuhan? Belajar. Tetapi karena mereka belum lahir baru, mereka tidak akan pernah berubah. Mereka belajar, bahkan orang-orang yang menyerang kekristenan, mereka belajar dari kitab Ibrani loh, kitab Yunani. Mereka belajar, tapi mereka tidak berubah. Kenapa? Karena mereka tidak lahir baru. Oleh karena itu sebenarnya perdebatan itu percuma. Kenapa? Karena mereka tidak pernah mengerti firman yang disingkapkan. Mereka hanya mengerti firman yang terselubung. Dan Alkitab katakan selubung itu sampai sekarang belum diangkat. Kecuali bagi orang-orang yang lahir baru. Bahwa selubung ini sudah diangkat. Kita mengerti hati Tuhan. Ya. Nah, mari kita lihat di sini. Ayat 24. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyaut katanya, baiklah demikian. Wow, tantangan yang luar biasa. Sidang jemaat, bahwa bukankah kita ini sudah masuk ke tahap yang seperti ini? Tantangan demi tantangan terus terjadi. Dan peperangan rohani sebenarnya terjadi. Ya. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Biarkan Allahnya yang membakar korban itu. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka, katanya, panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Sidang jemaat, ini yang dilakukan nabi-nabi Baal itu. Ya, mereka mempersembahkan korbannya. Mereka berdoa, mereka berteriak, tetapi dikatakan tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Kemudian ayat 29 pada akhirnya tetap dikatakan tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, dan tidak ada tanda perhatian. Bagaimana dengan kita? Sidang jemaat, saya kembali mau menekankan begini. Kalau kita berdoa dan tidak dijawab oleh Tuhan, jangan-jangan kita bukan umatnya. Kembali saya tekankan, banyak pengkhotbah yang berkata, kalau kita berdoa, Tuhan bisa menjawab ya, Tuhan bisa menjawab tidak, Tuhan bisa menjawab tunggu.
iya dan tunggu saya maklum dan saya setuju. Tetapi tidak, perhatikan, yang tidak, ini loh modelnya sama. Mereka berdoa, tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada perhatian dari Tuhan. Karena kalau kita umat Tuhan, kalau kita anak Bapa di surga, kita bertanya saja dijawab. Kita meminta pasti dijawab. Tetapi yang bukan anak Tuhan jelas tidak dijawab. Dan roh-roh jahat yang menipu umat Allah, bahkan umat manusia, menyebut dirinya sebagai Allah yang layak disembah. Lihat di sini bahwa mereka ternyata tidak memperhatikan orang-orang yang menyembahnya. Ataukah seperti ini yang terjadi? Perhatikan ini. Di alam roh, ini berbicara tentang alam roh. Kalau Tuhan tidak beracara, segala sesuatu di mana Allah tidak akan memanifestasikan kemuliaannya, maka roh jahat bebas beraktivitas. Sehingga Anda bisa melihat dukun-dukun itu kelihatannya sakti, kelihatannya hebat. Tetapi ketika ada anak Tuhan datang untuk mempermuliakan Tuhan dan menantang mereka atau berhadapan dengan mereka, dukun yang kelihatannya hebat ini ternyata kekuatannya tidak bisa dimanifestasikan. Berapa banyak saya melayani pelepasan dan orang yang dirasuk roh jahat akan mempunyai kekuatan lebih. Sehingga ketika mereka dipegang oleh 4-5 orang, mereka tetap bisa memberontak. Tetapi luar biasanya ketika saya pegang dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang awalnya kaku tiba-tiba lemas. Ya, tiba-tiba lemas. Kenapa? Karena Tuhan mau beracara. Kalau Tuhan tidak mau beracara atau tidak sedang beracara, maka roh jahat bebas untuk menyatakan kekuatannya. Di sini pun tidak mungkin Raja Ahab Isebel itu akan percaya kepada nabi-nabi Baal kalau mereka tidak bisa menunjukkan kehebatannya. Ingat penyihir-penyihir di Mesir, mereka bisa mengubah juga tongkat itu menjadi ular. Tetapi ketika dalam tahap tertentu mereka bertanding dengan Musa, maka mereka tidak berdaya. Ular dari Musa mencaplok ular dari penyihir ini. Dan mereka tidak bisa mendemonstrasikan kesaktiannya lagi. Kalau tidak ada Musa, kalau tidak sedang dalam peperangan rohani di mana nama Allah dipertaruhkan, mereka bebas untuk menunjukkan kehebatannya. Dan di sini sekarang adalah waktunya Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya, untuk mendatangkan pertobatan bagi umatnya. Sehingga Anda bisa bayangkan 450 Nabi Baal. Satu aja hebat. Saya percaya satu aja hebat. Kalau tidak ada aktivitas dari Nabi Tuhan yang mau mempermuliakan namanya. Nah, satu saja hebat, apalagi 450. Kenapa mereka berani menerima tantangan dari Elia? Saya percaya untuk mendatangkan api, untuk menciptakan api bagi mereka itu mudah. Tetapi ketika mereka sedang bertarung dengan Tuhan yang mempunyai api, yang adalah api, maka mereka tidak bisa mendatangkan api. Sidang jemaat, kita butuh kuasa. Kita butuh kuasa. Hati-hati ketika kita setiap pagi bangun dengan tubuh yang tidak segar, padahal tidurnya cukup. Ya, kalau sudah seperti itu terus yang terjadi, saya mau katakan, Anda sedang dimantra-mantrai. Anda sedang diserang di alam roh.
Sehingga Anda bangun tidur pun seharusnya badan segar, ini kok tambah capek semua. Ya, hati-hati. Hati-hati. Kecuali Anda darah tinggi. Kalau enggak, tidur, bangun pasti segar. Ya. Kalau enggak segar, berarti ada aktivitas roh jahat yang sedang menyerang Anda. Ya, hati-hati di sini. Dan seharusnya ini menjadi sinyal. Kalau sudah seperti itu, saya menyarankan Anda berdoa dengan suara yang keras. Berdoa dengan suara yang keras, mendeklarasikan firman, mengusir roh jahat. Dan kalau Anda praktekkan, Anda bisa tahu tiba-tiba atmosfer yang berat yang melelahkan Anda, biar dan Anda mengalami kesegaran. Ya. Nah, kita melihat di sini ayat 28, perhatikan. Ketika Tuhan Baal tidak menjawab mereka, ini yang ditulis. Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak. Seperti kebiasaan mereka sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Bahwa mereka sampai-sampai mempersembahkan. Ingat, mereka menoreh-noreh tubuhnya itu sampai mengeluarkan darah. Itu berbicara mereka mempersembahkan darah mereka kepada Baal. Oleh karena itu orang Kristen tidak boleh untuk ditato. Ya, sekarang ini dilonggarkan. Karena banyak artis-artis, mungkin orang-orang yang bertato, bertobat, kemudian mereka memperkenalkan tato ini sebagai seni di dalam gereja. Tetapi saya mau katakan kebenarannya, bahwa tahu atau tidak tahu, kutuk itu bisa bekerja. Ya, Anda tahu bahwa kutuk ini bisa menyebabkan Anda terkutuk. Ketika Anda melakukan aktivitas ini, Anda bisa terkena kutuk. Anda tidak tahu ketika Anda melakukan aktivitas tertentu Anda bisa menyebabkan kutuk. Saya mau katakan tahu atau tidak tahu, Anda tetap akan kena kutuk. Nah, sebenarnya tato itu tidak sesederhana yang banyak orang pikir sekarang. Itu kan seni. Oh tidak. Bahkan orang zaman dulu ketika ditato, itu mereka ada artinya. Kenapa mereka ditato? Kadang mereka kata bahwa mereka ditato di tangan supaya mereka mempunyai kekuatan dengan tangannya. Dan setiap darah yang ditumpahkan melalui tato itu sebenarnya dipersembahkan kepada roh jahat bahwa sejak itu kita ada di dalam kuasa mereka. Anda coba lihat orang-orang yang ditato itu kebanyakan hidup dalam penyesalan, menyesal karena ditato. Kedua, mereka tidak akan bisa mengendalikan nafsu seksnya. Sehingga banyak kasus mereka terlibat dengan seks bebas. Dan banyak hal yang akan terjadi. Ya. Nah, sayangnya banyak pendeta yang tidak percaya hal ini. Banyak yang pendeta yang tidak mau belajar. Dan kemudian yang lebih parah lagi. Kalau sampai yang ditato orang kaya, banyak pendeta tidak berani negor karena takut kehilangan jemaat. Tetapi kebenarannya mau dirajah, mau ditato, ketika darah itu tertumpah, maka itu sebenarnya kita persembahkan pada setan dan ini merupakan perjanjian. Saya tekankan begini. Perjanjian darah adalah perjanjian yang paling sukar untuk dibatalkan. Perjanjian darah adalah perjanjian yang paling sukar untuk dibatalkan. Oleh karena itu, Yesus menumpahkan darahnya. Itu adalah perjanjian darah. Ketika kita dengan perjamuan kudus ini, kita sedang diingatkan bahwa kita mempunyai perjanjian dengan Yesus.
yaitu perjanjian darah. Bahwa Yesus mempunyai perjanjian dengan kita, yaitu perjanjian darah yang tidak akan pernah putus. Sayang, banyak orang yang meremehkan. Sayang. Tato. Banyak gereja sekarang sudah tidak peduli orang ditato atau tidak. Yang penting masuk ke gereja. Yang penting tidak meninggalkan gereja. Apa gunanya pergi ke gereja tetapi manusia rohmu tidak bertumbuh? Apa gunanya kita ke gereja tetapi tidak ada perubahan? Ingat, orang yang terikat mau ke gereja berapa kali pun mereka tidak akan bertumbuh secara kerohanian. Ya. Oleh karena itu kita sungguh harus mengerti kebenaran firman Tuhan. Ya. Sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Mereka sudah mempersembahkan darah pun, Baal tidak mengirimkan api. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Ya. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu Elia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kenapa ada kekeringan? Karena mezbah Tuhan diruntuhkan. Mezbah berbicara ibadah, mezbah berbicara doa, mezbah berbicara tentang persembahan kita kepada Tuhan. Ketika mezbah diruntuhkan, maka akan terjadi kekeringan. Kekeringan rohani. Ketika kekeringan terjadi, secara otomatis Anda akan mengalami kekurangan. Ketika kekurangan terjadi, maka Anda akan mudah sakit. Ketika Anda mudah sakit, emosi Anda tidak akan stabil. Dan bukankah ini yang banyak terjadi? Kenapa jadi orang Kristen kok masih suka marah? Jangan katakan pada saya Anda sedang darah tinggi. Darah tinggi tidur supaya tidak marah. Ya. Anda marah memang Anda pemarah. Kalau tiap hari Anda marah, Anda pemarah. Itu berarti bukan hanya sekedar dosa, tetapi sudah dosa menjadi karakter dari hidupmu. Anda butuh pertobatan kalau sudah seperti itu. Ya, karena ketika Tuhan berbicara, Anda tidak mau mentaati. Banyak orang bisa mendengar suara Tuhan, iya. Tetapi pertanyaannya, apakah mereka mentaati? Saya selalu katakan mendengar suara Tuhan itu agak menakutkan. Karena seringkali dompet kita akan dikosongkan awal-awalnya. Iya, mendengar suara Tuhan itu agak menakutkan. Karena kita akan mendengar suara yang memerintahkan kita di mana dengan kekuatan kita sendiri kita tidak berdaya. Di mana ketika suara Tuhan itu diperdengarkan, kita akan mikir, lakukan enggak ya, lakukan enggak. Dan banyak orang yang tidak berani melakukan. Sehingga kita tidak diubahkan. Sehingga kita mengalami kekeringan. Lihat di sini. Lalu Elia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Bahwa mezbah harus berdiri, mezbah harus dibangun, mezbah harus ada dalam kehidupan kita. Maka kita tidak akan mengalami kekeringan. Banyak hal yang bisa menghancurkan mezbah. Ya, kesenangan kita, keteledoran kita. Ya. Sidang jemaat, Anda perhatikan setelah COVID 2 tahun, sampai sekarang pun masih banyak orang Kristen yang tidak mau beribadah. Katanya masih takut. Tetapi perhatikan, kenapa berani ke Bali? Kenapa berani ke Singapura? Sidang jemaat. Karena ketika mezbah itu sudah hancur. Saya mau tekankan.
Orang Israel sudah terbiasa tanpa mezbah 3,5 tahun. Dan ketika Tuhan menyatakan dirinya dengan dahsyat pun, bangsa Israel hanya sekejap saja bertobat. Karena mereka tidak punya mezbah di rumahnya. Sidang jemaat, ketika saya ke Bali, guide-nya mengatakan bahwa setiap orang Bali akan mempunyai candi di depan rumahnya. Setiap orang Bali. Berarti yang diutamakan mereka adalah persembahan kepada Allah mereka. Ya. Seorang hamba Tuhan berbicara pada saya ketika kami ada di Panglipuran, itu desa yang terbersih. Hamba Tuhan ini katakan begini, bukankah sebenarnya ini adalah segambaran kehidupan jemaat mula-mula? Seharusnya ini diperuntukkan kita orang Kristen. Bahwa orang datang ke desa itu, perhatikan, orang datang beli tiket, bayar. Orang datang ke rumah kita, bayar. Anda bisa bayangkan seperti itu? Kemudian mereka tidak menjajakan pembelian dagangan mereka. Mereka ada di rumah mereka masing-masing dan orang masuk ke rumah mereka untuk membeli. Dan mereka hidup dalam kesatuan, mereka tidak saling iri. Loh kok masuk ke sebelah ya, kok bukan masuk ke rumahku? Tidak, mereka tenang. Saya tekankan begini, bahwa ketika engkau membangun mezbah, akan ada kesuburan, akan ada kemakmuran, akan ada kesehatan, akan ada kelimpahan. Buktikan bahwa ketika mezbah dibangun, saya tidak berbicara tentang Anda membangun mezbah hanya sehari. Tetapi ketika engkau melakukannya selama sebulan, saya jamin kehidupanmu berubah. Istri saya sedang membaca buku, jadi hampir tiap hari dia teriak-teriak. Dalam Kristus aku sudah ditebus, dalam Kristus aku disembuhkan. Dan penulis buku itu mengatakan, lakukan ini selama 22 hari. Dan tentunya saya tahu maksudnya, supaya itu menjadi gaya hidup. Ya kan? Lakukan selama 22 hari. Akan ada perubahan dan saya percaya itu sudah jadi gaya hidup kalau sudah 22 hari dilakukan. Ya. Tetapi pada intinya memang ketika kita membangun mezbah akan terjadi banyak perubahan. Bukankah sebenarnya sama? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Engkau perlu hujan, hujan diberikan. Engkau butuh keuangan, keuangan diberikan. Engkau butuh kesembuhan, kesembuhan diberikan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sederhananya, bangunlah mezbah. Bangunlah mezbah. Ayat 31. Kemudian Elia mengambil 12 batu. Menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan. Engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat dua sukat benih. Mendirikan batu-batu dan sebanyak 12 batu yang menggambarkan jumlah suku Israel. Berbicara tentang kesatuan. Ingat di dalam kitab Kisah Para Rasul, bahwa semua orang percaya berkumpul, bersatu, berdoa. Di sini pun digambarkan kesatuan, walaupun hanya melalui batu sebagai lambang. Ya, tetapi Elia mau memperhadapkan bangsa Israel kepada Tuhan. Bahwa inilah kesatuan yang Elia inginkan dan diperhadapkan kepada Tuhan. Bahwa mezbah dibangun di dalam kesatuan.
Mezbah dibangun dalam kesatuan. Ketika mezbah dibangun dalam kesatuan, saya tekankan, api Tuhan pasti dinyatakan. Ibadah tanpa api percuma. Percuma. Mau jemaat ribuan orang pun tanpa api percuma. Gereja semegah apapun tanpa api percuma. Kelihatan bagaimana kalau ada api? Ketika jemaat keluar dari gereja, jemaat tidak perlu undang pendetanya untuk menghadapi roh santet. Jemaat tidak perlu mengundang pendetanya untuk mengusir setan yang ada di rumahnya. Tidak perlu. Jemaat itu sendiri akan mengusir setan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setan itu pergi dari rumahnya. Sidang jemaat, ketertarikan semua orang di seluruh dunia akan kuasa itu semakin meningkat. Bagi orang yang bukan Kristen, ketertarikan pada kuasa roh-roh jahat itu meningkat. Pada sihir, ramalan, tenung itu meningkat. Mereka kembali sekarang sedang berlomba-lomba mencari pusaka-pusaka zaman dulu. Ya. Bagaimana dengan orang Kristen? Orang Kristen hidup di dalam berkat tanda kutip sehingga merasa nyaman. Sehingga merasa nyaman. Mezbahnya banyak yang sudah hancur. Kita mempunyai orang-orang Kristen yang kebanyakan tidak berdaya. Selalu saya katakan ngusir setan tidak bisa, suruh menyembuhkan orang sakit tidak bisa, malah dirinya sendiri yang sakit-sakitan, ya kan? Suruh panjang sabar tidak bisa, malah dirinya sendiri yang marah-marah terus. Kita mempunyai orang-orang Kristen yang tidak berdaya. Kita mempunyai orang-orang Kristen yang hanya seminggu sekali saja kelihatan Kristen. Dan saya tekankan inilah orang-orang Kristen yang lemah. Ya, Anda harus peka. Bahkan ketika santet menyerang Anda pun. Saya mau katakan Anda harus tahu, aduh saya diserang. Dan Anda harus segera bangkit. Ya. Terasa kok. Saya katakan terasa kalau kita sedang diserang oleh roh jahat. Kalau Anda memang hidup benar di hadapan Tuhan, Anda tahu ketika dirimu disantet dan Anda bisa langsung tolak itu. Ya. Dan tentunya akan sangat bergairah ketika Anda bergerak dalam hal kuasa Allah ini. Mari kita lanjutkan ayat 33. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Sidang jemaat, penyembahan itu tidak murah. Anda ingat orang Majus yang mengatakan dengan perkataannya yang sangat terkenal dan selalu menjadi tema khotbah, kami datang untuk menyembah Dia. Mereka membawa apa? Emas, kemenyan, dan mur. Ini berbicara tentang harga yang mahal. Sehingga Yusuf dan Maria serta Yesus ketika mengungsi ke Mesir, mereka bisa bertahan di Mesir beberapa tahun. Kenapa? Karena hasil dari persembahan orang-orang Majus itu. Anda bisa bayangkan berapa banyaknya? Anda bisa tinggal di Amerika selama 2 tahun tanpa bekerja. Ya. Nah, di kekeringan 3,5 tahun mempersembahkan korban
itu bukankah harga yang sangat mahal? Lembu dikorbankan, itu harganya mahal, itu sangat berharga. Karena di dalam 3,5 tahun ini, bisakah manusia memakan manusia untuk mempertahankan hidupnya? Bisa, 3,5 tahun loh. Anda bisa bayangkan kalau Indonesia mengalami kekeringan 1 tahun, ya, itu AC pun tidak akan mempan loh. Berarti juga air tidak ada. Dan Anda perhatikan penyembahan dari Elia ini. Lembu dipotong-potong dipersembahkan. Berapa harganya itu? Bukankah itu harga yang mahal? Dan orang-orang akan katakan seperti murid Tuhan Yesus nantinya. Untuk apa pemborosan ini? Bukanlah akan lebih banyak orang yang membutuhkan. Sidang jemaat, saya mau tekankan, penyembahan kita kepada Tuhan melebihi segala urusan kita di dunia. Pentingnya melebihi segala kepentingan kita di dunia. Banyak orang-orang yang aneh, banyak orang Kristen, banyak pendeta yang aneh dikatakan bahwa perpuluhan tak perlu. Yang penting kau harus mencukupi keluargamu terlebih dahulu, memberi orang miskin terlebih dahulu, memberi ini terlebih dahulu. Yakin orang yang tidak memberi perpuluhan itu mencukupi keluarganya, memberi orang miskin, memberi apa? Itu hanya alasan. Tetapi pagi ini saya mau menekankan penyembahan itu harganya mahal. Kekeringan 3,5 tahun bukan hanya lembu yang dipersembahkan. Saya percaya kalau sudah berbicara persembahan ini seleksi. Ini lembu yang terbaik. Dan kemudian dikatakan 4 buyung air. Di sini dikatakan 4 buyung air itu disiramkan. Ya. Satu air kalau tidak salah 100 liter. 4 buyung. Ingat ini masa kekeringan. Dan sampai 3 kali disiramkan. Itu nilai yang sangat mahal. Ingat 3,5 tahun kekeringan. Betapa berharganya air. Itu pun dicurahkan sampai 3 kali. Kemudian Elia ingin memperkenalkan ini loh Allahnya. Allah yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Ketika Allah mau bekerja, berkarya, tidak ada satupun yang bisa menghalang-halangi dia. Kayu, korban, disiram air. Bukankah itu sukar untuk dibakar? Seakan-akan saya mau katakan, bahkan semua penghalang yang menghalang-halangi api itu untuk menyala, tidak bisa membatasi api Tuhan. Sidang jemaat, siapapun yang mau untuk menolak pekerjaan Tuhan atas hidupmu, yang menghalang-halangi Tuhan bekerja atas hidupmu, saya mau katakan mereka tidak akan bisa. Ketika engkau berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab, Tuhan akan bertindak. Dan kalau Tuhan bertindak, tidak ada yang bisa menghalang-halangi dia. Dia tetap akan bertindak. Dia tetap akan memberkati engkau. Dia tetap akan menyembuhkan engkau. Tetap akan berperang bagi engkau. Tidak ada seorang pun, tidak ada satu kejadian apapun yang bisa menghalang-halangi Tuhan bekerja. Ketika Tuhan mau memberkati kita, orang-orang mungkin yang biasa memberkati kita tidak memberkati kita lagi. Saya mau katakan, kalau Tuhan sudah mau memberkati kita, Dia mempunyai banyak raja yang bisa digerakkan untuk menolong kita. Karena hati raja ada di tangan Tuhan. Dia yang akan membelokkan hati raja kemana dia mau. Sidang jemaat, saya mau tekankan kembali. Buka pikiran kita, jangan batasi Tuhan. Saya
dalam seminggu ini saya sering kali sekarang mendengar, hati raja ada di tangan Tuhan. Hati raja ada di tangan Tuhan. Saya percaya dalam keadaan yang orang katakan uangnya lagi sembunyi, jangan batasi Tuhan. Saya mau tekankan, jangan batasi Tuhan. Hati raja ada di tangan Tuhan yang akan membelokkan itu kepadamu. Tuhan pasti akan memberkati kita. Ayat 35, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel. Perhatikan tujuan dari demonstrasi kuasa ini adalah untuk kemuliaan Tuhan yang pertama. Ya, bukan untuk gagah-gagahan, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hamba-Mu. Ya, yang kedua, supaya diketahui hamba Tuhan yang benar itu yang mana? Bukankah itu yang diinginkan semua orang sekarang di akhir zaman? Ingin mengetahui hamba Tuhan yang benar itu yang mana? Karena bahkan banyak hamba Tuhan yang terkenal pun sudah tidak benar. Dahulu benar, sekarang tidak benar. Sekarang Elia berhadapan dengan 450 hamba. Dan saya mau sederhanakan, bukankah mereka dianggap hamba Tuhan? Baal pun. Dan dari 450 orang ini, hanya ada ketambahan satu hamba Tuhan yang benar, yaitu Elia. Jangan sampai ini pun terjadi di zaman kita. Dari banyak hamba Tuhan, hanya sedikit hamba Tuhan yang benar. Jangan sampai, ya kan? Kita berdoa supaya semua hamba Tuhan mendengar suara Tuhan dan mau diproses, mau dibentuk, mau dimurnikan oleh Tuhan. Ya. Saya tetap dengan prinsip saya. Ketika kita sudah hidup dalam bermewah-mewah, kuasa Tuhan akan dibatasi. Dan jangan-jangan Tuhan sudah meninggalkan kita. Mau pendeta dipakai Tuhan sehebat apapun, mau punya, tidak salah dengan gereja besar, tidak salah dengan kekayaan, tetapi saya mau tekankan, semua hamba Tuhan bahkan semua orang percaya harus hidup sederhana. Tidak salah punya tabungan yang banyak, tetapi saya mau katakan, gaya hidupmu harus sederhana. Kalau Tuhan memberi kita lebih banyak lagi. Berarti Tuhan mau pakai kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bukan untuk dinikmati terus oleh kita. Saya mau katakan, hukum dari uang. Semakin engkau mempunyai semakin banyak, engkau akan semakin kurang. Ya. Karena yang bisa menyaingi Tuhan itu hanyalah uang, ya kan? Jangan engkau mengabdi kepada dua tuan, Allah dan Mamon. Berarti yang dianggap saingan, yang utama itu Mamon, uang. Hukumnya sama. Ketika engkau menghadap Tuhan, mencari Tuhan dan kau mendapatkan Tuhan, engkau akan semakin haus akan Tuhan. Semakin Tuhan menyatakan diri kepadamu, engkau akan semakin haus akan Tuhan. Sama kok dengan uang. Semakin kau mendapatkan uang, engkau akan semakin kurang akan uang. Engkau akan semakin kurang akan uang. Sehingga banyak orang yang mengatakan, aku akan mengurangi waktu kerjaku kalau aku sudah kaya segini. Tetapi buktinya ketika sudah segini, Anda bukan semakin berkurang dalam bekerja, engkau menambah waktu untuk bekerja. Karena itu sudah hukum. Ya. Nah, ayo kita lihat sekarang.
bahwa biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku inilah hambamu. Setiap orang harus tahu bahwa kita hamba Tuhan. Setiap orang harus tahu bahwa engkau orang Kristen. Ya. Saya beberapa kali mengatakan, bahkan di tempat fitness pun orang tahu saya pendeta. Dan sekarang orang tidak sungkan-sungkan untuk minta doa kepada saya. Dan saya pun tidak sungkan untuk mendoakan mereka. Bahwa identitas kita harus diketahui. Ya. Ingat dulu ketika kacau Indonesia, rumah pun ditulis saya Muslim. Tidak ada yang mengatakan saya Kristen, tidak ada. Loh, ini dalam kekacauan pun Elia mengatakan bahwa aku adalah hamba Allah, bukan hamba Baal. Aku hamba Allah. Dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Perhatikan bahwa apa yang dilakukan oleh Elia bukan berdasarkan aku rasa harus melakukan ini. Tidak. Aku pikir harus melakukan ini. Tidak. Yang Elia lakukan berdasarkan firman Tuhan yang dia dengar. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Itu yang Elia lakukan. Tidak boleh berdasarkan perasaan. Tidak boleh berdasarkan yang harus dilakukan di dalam masyarakat. Ya. Tetapi kebenarannya adalah Anda harus bisa mendengar suara Tuhan. Bukan hanya pendeta, saya tekankan. Semua orang yang lahir baru harus bisa mendengar suara Tuhan. Sehingga engkau akan dipimpin oleh firman Tuhan ini. Untuk melakukan hal-hal yang harus dilakukan. Untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang harus diucapkan. Sidang jemaat, ini yang harus kita perhatikan sungguh-sungguh. Ayat yang ke-37, kita akan berhenti di ayat yang ke-39. Sore nanti kita akan lanjutkan ayat yang ke-40. Ya. Atau ayat yang ke-41 sore nanti. Ayat 37, jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Perhatikan tujuan Elia untuk mendatangkan api adalah untuk memperkenalkan Allah yang benar. Yang kedua, supaya umat Tuhan yang sudah jatuh dalam dosa bertobat. Tanpa api tidak ada pertobatan. Tanpa api tidak ada pertobatan. Tanpa engkau bergairah terlebih dahulu di dalam hatimu dengan api Tuhan yang menggelora dalam dirimu, engkau tidak akan bisa mempertobatkan orang lain. Engkau harus bergairah. Anda perhatikan orang yang lahir baru, orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, yang bisa menjaga apinya, mulutnya tidak bisa ditahan untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Mulutnya tidak bisa ditahan untuk bersaksi. Kenapa kita sekarang penuh hikmat, diem terus? Karena di dalam dirimu sudah tidak ada api. Engkau tidak bisa menceritakan dan tidak berani dan tidak ada bahan untuk diceritakan tentang Tuhan Allahmu. Dan kemudian kita katakan, kita kan harus berhikmat. Bukan, itu penakut. Itu tidak ada bahan. Itu tidak ada dorongan di dalamnya. Engkau sudah jatuh dan sangat jatuh di dalam dosa. Engkau meninggalkan kasih mula-mula. Sehingga api cinta itu sudah tidak ada di dalam hatimu. Sidang jemaat, api itu harus bangkit, harus dinyalakan kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu
Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Air yang selalu harusnya menjadi penahan, pembatas api bekerja. Ternyata kalau Tuhan sudah bekerja, semua batasan-batasan itu dihancurkan. Sidang jemaat, saya mau tekankan kembali. Ubah pola pikir kita dengan firman Tuhan. Sehingga kita tidak akan pernah membatasi Tuhan bekerja. Kita harus mengalami mujizat Tuhan. Harus. Kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Saya mau katakan bukan pendeta saja. Tetapi semua umat Tuhan harus mempunyai pengalaman dengan Tuhan yang dahsyat ini. Ya. Ada kuasa dalam perkataan kita. Ketika pola pikir kita diubahkan. Saya mau tekankan, apapun yang kau ucapkan itu yang akan terjadi. Jangan hanya ibu atau ayah yang mengutuk anaknya yang terjadi. Tetapi ubah pola pikirmu dengan firman. Dan ketika pola pikir kita diubah dengan firman, firman sudah menguasai kita. Ucapkan itu, ucapkan firman itu. Saya tekankan, ada kuasa dalam perkataan kita, bahkan firman di dalam firman itu sendiri pun ada kuasa Allah yang mempunyai daya cipta untuk mencipta. Biasakan mengucapkan firman Tuhan untuk rumah kita, biasakan mengucapkan firman untuk anak-anak kita, biasakan mengucapkan firman untuk usaha kita, biasakan mengucapkan firman untuk tubuh kita, dan ada daya cipta yang menyertai, yaitu kuasa Allah yang menyertai firman itu supaya firman itu terjadi. Ayat 39, ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Api ini mendatangkan pertobatan. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Ingat kejadian di dalam kejadian lama, di dalam perjanjian lama itu adalah lambang yang Tuhan mau ajarkan dengan kejadian-kejadian ini. Bahwa semua hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan harus dimusnahkan. Dan di dalam perjanjian baru ini, itu selalu berbicara tentang hati. Segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan harus dimusnahkan sama sekali. Bukan diredam, dimusnahkan. Ingat, Tuhan tidak pernah mengubah. Hati kita tidak diubah. Hati kita diganti. Ya kan? Alkitab katakan, kembali saya ingatkan, orang Madura mengatakan, mun la betek tak kira bisa yobe. Bahasa Indonesianya karakter itu tidak bisa diubah. Ya, kalau sudah seperti itu wataknya ya sudah seperti itu. Oleh karena itu memang tidak bisa diubah. Makanya Tuhan ambil ini yang lama, Tuhan buang, Tuhan kasih hati yang baru. Sehingga kita disebutkan ciptaan yang baru. Hati kita, roh kita, hati yang baru, roh yang baru. Dan kita dari yang baru ini akan terus semakin diperbarui. Dari hati yang baru, dari dalam mengalir atau beralih kepada jiwa kita diperbarui, pikiran kita diperbarui. Ketika pikiran kita diperbarui, maka jasmani kita, tingkah tubuh kita, tingkah laku kita, perkataan kita juga akan diperbarui. Dan pada akhirnya, pada tiupan nafiri, sangkakala yang terakhir, seluruhnya roh jiwa tubuh kita diganti menjadi tubuh kemuliaan. Tuhan memberkati. Haleluya.